Kemudian Kanjeng Nabi Mi'raj itu munggah teko Masjidil Aqsa ning gone Sidratul Muntaha. Tapi tidak secepat itu, Mas. Yang pertama harus melewati langit yang pertama. Malaikat yang pertama itu malaikatnya namanya malaikat Hafadhah. Di situ Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail bertemu dengan malaikat Hafadhah. Siapa itu? Itu adalah Jibril. Siapa yang bersama dengannya? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian dibukakanlah pintu yang pertama, langit yang pertama. Kemudian naik ke atas bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam berwujud seperti wujud aslinya. Tubuhnya masya Allah, kubedinnya masya Allah. Kaget kan Nabi Muhammad sampai begini Nabi Adam alaihissalam lebih besar dari Mas Irul dan Mas Nasi. Luar gede mana? Lebih gede mana? Kemudian di sana bersama dengan Nabi Adam itu ada ashabul iman, ashabul yamin, wa ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Tapi rupanya beda, Mas. Sing golongan kanan itu wonge resik-resik, putih-putih, api-api, wajah seneng-seneng, gembira bunga. Tapi sing siji wajahnya elek, wajahnya ireng, murung, sedih, nangis. Ya kan? Maka malaikat Jibril mengatakan siapa? Kanjeng Nabi mengatakan siapa itu malaikat Jibril? Orang yang ashabil yamin, orang yang berada di kanannya Nabi Adam, mereka adalah calon penduduk surga. Di antara anak-anak Nabi Adam sampai hari kiamat yang masuk surga adalah mereka. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian yang kedua ashabul shimal, nenggone sebelah kiri itu mereka adalah orang-orang calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian munggah nenggone langit yang nomor 2 bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya. Ponane Mas Nazi. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini nek cara kerabat itu bahasa bisa. Dan wajahnya kedua pun juga hampir sama. Wajahnya mekodo. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya, Nabi Yahya itu berperawakan sedang. Nabi Isa juga berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek, tapi berwajah tampan dan berkulit putih seperti Mas Dara. Kemudian yang nomor 3 naik lagi kepada langit yang nomor 3 bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah separuh ketampanan, ya kan? Separuh ketampanan. Kalau Kanjeng Nabi full ketampanan. Kalau Nabi Yusuf itu separuh ketampanan. Bahkan Kanjeng Nabi pun memuji ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia satrul husni. Kanjeng Nabi Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan dari ketampanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian munggah mana nenggone langit yang nomor 4 bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris ini termasuk Nabi yang belum pernah meninggal dunia sampai saat ini. Dan beliau memiliki makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 5 ini bertemu dengan langit yang nomor 5 bertemu dengan Nabi Harun dan juga Nabi Harun bertemu dengan Nabi Harun, anaknya Mas Haji. Bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu berperawaan tinggi, Mas. Berperawaan tinggi, jenggote sampai dengan dengkul. Jenggote ono sing putih, ono sing ireng, separuh-separuh. Separuh putih, separuh ireng. Dan setiap nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad ini mengatakan kabar gembira kepada kanjeng Nabi dan mengucapkan selamat kepada kanjeng Nabi karena telah dipilih oleh Allah menjadi hamba yang paling baik. Kemudian naik lagi ke tingkatan yang nomor 6 bertemu dengan Nabi Musa. Ini juga anaknya Mas saya juga Nabi Musa bersama rombongan yang sangat banyak sekali itu. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Musa, Mas Komar, itu di belakang Nabi Musa ada banyak sekali umat itu akeh.
Tapi ternyata di belakang sana ada yang lebih banyak. Kanjeng Nabi bingung, takut dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril, itu siapa yang di belakangnya Nabi Musa itu? Kok banyak itu? Itu adalah umat Musa. Itu adalah umat Nabi Musa. Ada pun yang belakang sendiri itu yang paling banyak itu siapa itu? Bahkan nggak sampai separuh nih. Itu adalah umatmu. Itu adalah umatmu. Alhamdulillah. Termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Musa pun iri ketika itu, Mas. Nangis nih hadapannya Kanjeng Nabi. Kenapa kamu nangis wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Muhammad, saya kira saya adalah orang yang paling mulia. Saya kira saya adalah orang yang hamba yang paling baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya pernah diajak ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penghalangan. Akan tetapi ternyata ada seorang pemuda yang usianya pendek tapi amalannya mengalahkan orang-orang yang usianya panjang. Bahkan umatnya pun juga seperti itu. Ummatu khairul ummah. Umatnya termasuk umat yang paling terbaik. Bukan bukan. Ummatu khairul ummah. Umatnya paling apik. Umure endek tapi iso ngalahno derajate, iso ngalahno ibadahe wong sing dhisik-dhisik tadi itu. Termasuk yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 7, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu 6, kemudian yang paling pucuk dia pedit dewe itu Nabi Ibrahim alaihissalam.